Selamat datang di kelas muatan lokal. Mari kita menjelajahi kisah-kisah legendaris Sasak. Bersiaplah terinspirasi oleh warisan budaya kita. Halo semuanya, selamat datang di paparan mendalam kita hari ini. Kalau kita ngomongin soal Pulau Lombok, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Pasti pantai yang cantik banget atau megahnya Gunung Rinjani kan? Tapi, pesona Lombok itu nggak cuma ada di pemandangannya aja loh. Hari ini, kita bakal membedah langsung ke jantung budaya suku Sasak. Kita nggak cuma sekedar baca-baca cerita lama, tapi kita akan bongkar kearifan lokal yang super kaya ini. Kita bakal lihat gimana cerita yang turun-temurun, kayak kisah legendaris Putri Mandalika, itu sebenarnya nyimpen rahasia besar tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Yuk, langsung aja kita mulai eksplorasi seru ini. Nah, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita bakal mulai dari mendefinisikan apa itu legenda Sasak, terus kita intip kacamata para pakar, lanjut ngebahas 4 wajah utama legenda, bedah anatominya, sampai akhirnya kita cari tahu gimana sih cara menjaga sejarah kolektif ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pemberhentian pertama. Selamat datang di kelas Enjoy! Bantu subscribe ya! Kita masuk ke bagian pertama, apa itu legenda Sasak? Yuk kita pahami akar dari cerita-cerita yang membentuk masyarakat ini. Nah, coba kita bedah bareng-bareng. Hal pertama yang harus banget kita buang dari pikiran kita adalah asumsi kalau legenda Sasak itu cuma dongeng pengantar tidur. Nggak sama sekali. Buat masyarakat setempat, ini tuh yang namanya sejarah kolektif atau folk history. Mereka beneran yakin 100% kalau peristiwa di dalam cerita ini tuh nyata dan benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi ini adalah fondasi realitas historis mereka, sebuah kebenaran yang hidup, berdenyut dan terus diwariskan dari lisan ke lisan. Tapi ada satu tantangan besar nih, karena sejarah kolektif ini nggak ditulis secara formal, dia jadi rentan banget berubah. Coba bayangin kayak fenomena gosip atau rumor viral zaman sekarang yang nyebar dari satu grup chat ke grup chat lain. Setiap kali diceritain ulang, pasti ada aja kan detail yang sengaja atau nggak sengaja berubah. Sama persis, seiring berjalannya waktu dan ngelewatin berbagai generasi, kisah asli ini pasti terdistorsi. Apa yang nyampe ke telinga kita sekarang bisa jadi udah beda banget sama kejadian aslinya di masa lalu. Lanjut ke bagian kedua, perspektif pakar folklore. Sekarang, mari kita lihat gimana sih akademisi menganalisis fenomena sejarah lisan ini. Menurut Pudensia, pakar tradisi lisan kita, ada satu batasan yang menarik banget di sini. Beliau menegaskan kalau cerita-cerita ini memang dipercaya beneran terjadi, tapi perhatikan baik-baik bagian ini. Ceritanya nggak dianggap suci atau sakral. Ini adalah batas yang sangat krusial loh di dunia akademik karena ini membedakan mana yang cuma sekedar penghormatan ke sebuah peristiwa sejarah dan mana yang udah masuk ke ranah pengkultusan. Jadi garis demarkasinya tuh jelas banget ya. Mitos itu urusannya murni sama hal-hal suci, dewa-dewi, dan penciptaan alam semesta. Sebaliknya, legenda itu benar-benar sekuler dan fokusnya ke keduniawian. Ini murni urusan bumi, urusan masyarakat, dan sejarah sosial manusia biasa. Begitu kita paham hal ini, kita dapat semacam pencerahan nih, bahwa legenda Sasak itu sebenarnya adalah rekaman kehidupan nyata masa lampau, bukan sekedar teologi. Kalau kita cek dari definisi bahasa pun maknanya sangat sejalan. Legenda itu nggak cuma terjadi di awang-awang. Cerita ini punya jangkar yang kuat banget di dunia nyata. Mereka berkaitan langsung sama peristiwa sejarah tertentu atau malah ngejelasin asal-usul terbentuknya kondisi geografis suatu tempat. Cerita-cerita inilah yang merekam jejak langkah leluhur dan ngukir identitas sejarah langsung ke dalam bentang alam fisik Pulau Lombok. Memasuki bagian ketiga, 4 wajah legenda. Disinilah kita bakal mulai mengkategorikan kearifan lokal yang unik ini. Kearifan lokal Sasak ternyata variasinya banyak banget. Kita bisa membaginya secara terstruktur jadi 4 wajah utama. Ada legenda keagamaan, legenda kegaiban, legenda perseorangan, dan legenda lokal. Keempat kategori ini saling melengkapi, merangkum semuanya mulai dari sistem kepercayaan, tokoh pahlawan, sampai fenomena keajaiban alam di Lombok. Mari kita kupas 2 yang pertama dulu. Legenda keagamaan itu fokusnya ke kisah-kisah seputar tokoh spiritual atau perjalanan keyakinan tertentu di masa lalu. Nah, kalau legenda kegaiban, ini menyelami sesuatu yang kental banget sama akar animisme Nusantara. Ceritanya berpusat pada entitas mistis, roh penjaga, atau kekuatan supranatural dari dimensi gaib yang dipercaya selalu hidup berdampingan sama peradaban manusia.
Buat 2 kategori selanjutnya, kita kembali membumi nih. Legenda perseorangan itu kisah-kisah heroik tentang sosok manusia spesifik. Contohnya kayak pengorbanan luar biasa dari Putri Mandalika. Sedangkan legenda lokal itu secara khusus ngejelasin asal-usul keajaiban alam. Misalnya, dari mana datangnya pesona Danau Segara Anak, atau gimana ceritanya Gunung Rinjani bisa berdiri menjulang semegah itu. Sekarang kita masuk ke fase yang lebih analitis, yaitu bagian keempat, anatomi dan karakteristik. Kita akan membedah ibaratnya DNA dari sebuah legenda. Jadi pertanyaannya, apa sih yang bikin sebuah cerita bisa sah disebut legenda? Ternyata ada 6 kode genetik utamanya. Harus diyakini benar terjadi, sifatnya sekuler, tokoh utamanya manusia, merupakan sejarah kolektif yang udah terdistorsi, bisa bermigrasi melintas wilayah, dan sifatnya siklus di era tertentu. Poin krusialnya adalah, ke-6 elemen ini saling mengunci dan bikin ceritanya hidup menembus zaman. Saya mau benar-benar nekenin elemen manusianya di sini. Sekali lagi ya, tokoh utama dari kisah-kisah ini bukan sosok dewa-dewi abadi pencipta alam, tapi manusia biasa. Ya, walaupun kadang mereka diceritakan punya kesaktian atau senjata magis, ujung-ujungnya mereka tetaplah manusia. Mereka bernapas, ngerasain patah hati, berjuang, dan ngadepin masalah persis kayak kita-kita ini. Terus, konsep migrasi ini juga nggak kalah menakjubkan. Coba bayangin kayak tren pop kultur kekinian yang gampang banget nyebrang antar negara dan beradaptasi. Legenda masa lalu juga persis kayak gitu. Mereka bermigrasi secara fisik. Sebuah cerita lisan dari satu desa bisa menyebar ke wilayah lain yang jauh. Dan di sana, cerita itu bakal menyerap warna lokal, nyesuaiin diri sama budaya setempat seiring bergantinya generasi. Dan pastinya, legenda itu selalu bersifat siklus. Artinya, cerita tentang sebuah kejadian atau tokoh itu nggak cuma melayang-layang tanpa arah, tapi terikat kuat banget sama era tertentu. Kisah-kisah ini berfungsi secara brilian bagaikan kapsul waktu historis. Mereka berhasil menangkap esensi, nilai moral, dan vibe dari sebuah periode sejarah yang spesifik banget di tanah Sasak. Akhirnya kita sampai di bagian penutup kita, bagian kelima, menjaga sejarah kolektif kita. Gimana sih caranya ngubah cerita folklore ini jadi fakta? Kalau kita mau tahu fakta aktual sejarah nenek moyang Sasak, kita harus siap jadi detektif sejarah. Langkah pertama, kita harus kumpulin dulu nih berbagai versi dari kisah lisan tersebut. Langkah kedua, dan ini ujian yang paling berat, kita harus menguliti cerita itu dari semua bumbu magis, mitos, dan distorsi berlebihan akibat gerusan zaman. Nah, kalau lapisan magisnya udah benar-benar bersih, baru deh di langkah ketiga, kita bisa merekonstruksi fakta sejarah aslinya. Belajar soal kearifan lokal Sasak ini benar-benar ngebuka mata kita ya, tentang gimana sebuah informasi itu diwariskan, tapi juga dibelokkan oleh waktu. Dan ini bawa saya ke satu pemikiran untuk Anda semua. Coba deh, lihat kehidupan kita sekarang. Dengan semua informasi instan dan cerita viral hari ini. Kalau legenda di masa lalu ujung-ujungnya adalah sejarah kolektif yang terdistorsi waktu, cerita masa kini manakah dari budaya kita yang suatu saat nanti bakal jadi legenda misterius di masa depan? Coba Anda pikirkan itu, dan teruslah mengeksplorasi. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Selamat belajar dan jangan menyontek ya. Selamat mengerjakan dan Semangat, selamat mengerjakan. Aturan latihan soal pertama. Sebelum memulai ujian, tuliskan nama dan kelasmu di bagian pojok kanan lembar jawaban. Kedua, tuliskan juga soal ini ada di materi pembahasan keberapa. Lihat judul video ini, materi 1 atau materi 2 dan seterusnya. Ketiga, setelah itu, tuliskan soal dan cukup jawaban yang paling tepat. Kerjakan sungguh-sungguh untuk tambahan nilaimu. Semangat dan jangan lupa berdoa.
Terima kasih sudah mengerjakan soal dengan baik. Jangan lupa subscribe channel Kelas Enjoy dan Terima kasih. Terima kasih. kerjakan.